Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Sanair, yang mana informasi ini adalah merupakan informasi penting yang mesti diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer Sanair. Nah, pada informasi ini Bapak Ibu ada satu pernyataan Ketua Umum Honorer kategori 2 tentang impian pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2023 tahun ini. Nah, kira-kira apa pernyataan Ketua Umum Honorer K2 di sini Bapak Ibu? Ini adalah satu hal yang mesti diketahui, apa kira-kira yang dinyatakan oleh Ketua Umum Honorer kategori 2 ini. Dan bukan hanya kategori 2, termasuk mungkin honorer yang sudah memiliki masa kerja yang lama di instansi pemerintah. Ikuti informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Ketua Umum Honorer kategori 2 ragukan komitmen pemerintah. PNS dan P3K hanya mimpi tenaga teknis. Nah, apa benar hanya mimpi Bapak Ibu? Simak video berikut. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer, yaitu tentang pernyataan Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHK2I, Sahirudin Anto menilai pemerintah tidak punya komitmen kuat menyelesaikan persoalan tenaga non-aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu ya, ini adalah satu pernyataan dari Ketua Umum Honorer Kategori 2 Indonesia. Nah, apakah benar bahwa pemerintah tidak punya komitmen kuat tentang penyelesaian tenaga honorer ini? Lanjut pada informasinya. Sampai saat ini belum kelihatan tanda-tanda pemerintah punya niat tulus menyelesaikan masalah tenaga non-aparatur sipil negara, terutama honorer kategori 2. Karena memang honorer kategori 2 ini sudah lama mengabdi di negeri ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimanakah tentang hal ini? Nah, tentunya ini adalah satu hal yang membuat para Bapak Ibu honorer ya sedikit kecewa kalau seandainya benar pernyataan ini bahwa memang pemerintah tidak serius menangani honorer. Tetapi jangan cemas Bapak Ibu karena memang ya di tengah-tengah ya isu pengangkatan dan penghapusan, jelasnya kita ketahui bersama bahwa pemerintah dalam hal ini ya sedang bekerja untuk mencari solusi terbaik. Kita ketahui bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik demi nasib honorer. Beliau menyampaikan, kami meragukan komitmen pemerintah menuntaskan honorer sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Ini kata Udin, sapaan akrabnya honorer kategori 2 tenaga teknis ini kepada JPNN pada hari Rabu 5 April 2023. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Namun sampai saat ini, ujar Udin, jumlah honorer mencapai 2 juta lebih, sehingga sampai kapanpun negara tidak akan mampu menyelesaikan dalam kurun waktu 5 tahun, terhitung mulai 2023. Nah, ini ingat satu hal bahwa memang ini adalah satu ya keraguan dan merupakan satu pernyataan Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia. Tetapi ingat bahwa sesuai dengan opsi yang telah ditawarkan oleh Menpan RB, salah satunya adalah pengangkatan seluruhnya, namun ya ada satu kekhawatiran tentang pembengkakan pembiayaan anggaran. Yang kedua adalah pengangkatan honorer berdasarkan skala prioritas. Nah, tentunya yang namanya skala prioritas itu adalah pengangkatan secara bertahap. Tetapi ini pun masih dirundingkan, ya masih dibicarakan bersama jajaran ya pemerintah terkait tentang solusi terbaik yang akan diterapkan nantinya.
Tetapi pada intinya sebagaimana instruksi Presiden kepada Menpan RB, supaya dalam hal mencari jalan tengah terbaik demi nasib honorer ini, supaya bersifat adil, jangan ada yang dirugikan, terutama jangan merugikan honorer. Menurut Udin, penyebabnya karena nomenklatur yang mengatur tentang jabatan sangat mengikat. Kemudian negara tidak akan membuka peluang lebih untuk menyelesaikan honorer. Sebagai bahan pertimbangan, kata Udin, honorer yang bekerja di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, mempunyai latar belakang berbeda-beda, baik dari kualifikasi, kompetensinya maupun bidang jabatannya. Ini adalah suatu hal yang memang benar. Misalnya dari sisi kualifikasi akademik atau dari lulusannya, ada yang SMA, diploma, dan sarjana, dan seterusnya. Maka itu adalah suatu latar belakang yang berbeda-beda yang dimiliki oleh para honorer. Demikian dengan kualifikasinya, demikian juga dengan kompetensinya maupun bidang jabatannya. Guru, kesehatan, dan penyuluh adalah kelompok jabatan yang sudah berada dalam jabatan fungsional, sehingga kualifikasi pendidikannya sangat jelas dengan standar minimal D3. Nah, tentunya kalau standar D3, Bapak Ibu, bagaimana dengan honorer kategori 2 yang berijazah SMA? Ingat bahwa pada video melalui channel ini juga kita sudah sharekan bahwa ada permohonan kepada pemerintah supaya mengangkat honorer yang berijazah SMA untuk diberi keringanan persyaratan dalam hal pengangkatan menjadi ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Jadi kelompok jabatan teknis administrasi lain yang bekerja di instansi pemerintah daerah didominasi kelompok jabatannya adalah struktural dan sebagian kecil jabatan fungsional, ujarnya. Ditambahkannya bahwa jabatan fungsional sejak 2021 bagi pemerintah daerah sangatlah baru, sehingga untuk menjabat pada jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi. Dia melanjutkan, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah dalam sistem merit terhadap kebutuhan dalam jabatan dimaksud, apakah sudah memenuhi ketentuan sesuai standarisasi jabatan yang lahir sesuai tuntutan dan keinginan pemerintah? Nah, ini juga adalah merupakan satu pertanyaan yang mesti harus terjawab. Dia yakin perpindahan dari jabatan, penyesuaian dan promosi jabatan dari struktural ke fungsional sudah pasti belum memenuhi prasyarat dari jabatan fungsional bagi PNS yang mensyaratkan kompetensinya belum memenuhi syarat jabatannya. Lalu lanjutnya, mengapa pemerintah tidak memberikan kebijakan pada prasyarat kompetensi untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional? Bapak Presiden yang saya hormati, Pak Menpan RB yang kami banggakan, untuk menyelesaikan honorer yang begitu besar jumlahnya dan tuntutan regulasi yang begitu banyak, kami tidak yakin pemerintah akan mampu menyelesaikan persoalan honorer ini, baik dalam waktu dekat maupun berjangka tuturnya. Nah, ini sekali lagi ditegaskan bahwa memang ini adalah satu pernyataan dari Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia. Tetapi tidak bisa kita pastikan bahwa memang pemerintah dalam arti Presiden dan Menpan RB tidak mampu, itu tidak bisa dipastikan bahwa tidak mampu untuk menyelesaikannya, baik secara bertahap, demikian juga dengan secara sekaligus. Tapi ingat bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal menyelesaikan tenaga honorer, termasuk dalam hal rekrutmen P3K, demikian juga dengan CPNS. Kita tahu bahwa mulai dari tahun 2019 sudah direkrut P3K, demikian juga dengan tahun 2021 dan 2022. Nah, tentunya itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal menyelesaikan tenaga honorer. Tetapi mungkin yang dimaksud oleh Ketua Forum Honorer Kategori 2 ini adalah pengangkatan honorer kategori 2 menjadi PNS tanpa seleksi tes. Namun dalam hal ini, untuk pengangkatan honorer kategori 2 dan honorer yang sudah lama bekerja tanpa melalui tes, tentunya kita akan doakan supaya RUASN itu bisa terselesaikan dalam waktu cepat, bisa ketuk palu, sehingga honorer dapat tercapai impiannya menjadi seorang ASN, baik P3K maupun PNS, ketika RUASN sudah sah menjadi undang-undang ASN.
Alasannya kata Udin, karena formulasi yang ada memberikan batasan terhadap penyelesaian dan pengangkatan honorer menjadi ASN. Lahirnya Permenpan RB nomor 13 tahun 2016 menjadi bencana bagi instansi pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan SMA karena pintu masuknya telah tertutup pada jabatan arsiparis yang berstandar pendidikan terampil. Sebelum terbit Permenpan RB 13 nomor 13 tahun 2016, Imbuh Udin, nomenklatur jabatan arsiparis bisa diisi pemula. Dalam Permenpan RB nomor 48 tahun 2014, pasal 7 ayat 2 bab 4 menyebutkan jenjang dan jabatan arsiparis kategori keterampilan yang terendah sampai tertinggi, yaitu arsiparis pemula, arsiparis terampil, arsiparis mahir, dan arsiparis penyelia. Jadi itu adalah 4 jenis ya arsiparis yang telah diejak. Arsiparis pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Inilah yang menjadi hambatan bagi tenaga SMA untuk bisa dibukakan formasi ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara honorer pada instansi pemerintah daerah hampir 80% pendidikan SMA bebernya. Oleh karena itu, PHK2I memohon kepada Presiden Joko Widodo agar memberikan keadilan khususnya kepada honorer tenaga teknis administrasi yang sudah mengabdi sejak 5 sampai 20 tahun agar diakomodasi menjadi ASN melalui surat keputusan pejabat pembina kepegawaian atau melalui surat keputusan PPK. Jadi itulah informasi yang Bapak Ibu. Ini baru kita tahu apa kira-kira inti dari apa yang disampaikan oleh Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia ini, supaya honorer kategori 2 yang berijazah SMA bisa diakomodasi dalam rekrutmen aparatur sipil negara yang akan diputuskan oleh pejabat pembina kepegawaian atau melalui surat keputusan pejabat pembina kepegawaian atau PPK masing-masing instansi di daerah baik provinsi, kabupaten, kota. Demikian informasi yang Bapak Ibu, semoga hal ini bisa terkabul bahwa para honorer kategori 2 berijazah SMA bisa tercapai impiannya diangkat menjadi aparatur sipil negara baik P3K maupun PNS di tahun 2023. Tentu hal ini kita akan menunggu keputusan dari pemerintah apakah ya atau tidak dengan permohonan honorer kategori 2 ini. Demikian informasinya. Kurang lebih dalam pembahasan saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.